Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ali Mahsun, kali ini kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari soal UTS PAI dari Fakultas Kedokteran. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Di nomor pertama di sini dituliskan bahwa tanamlah kejujuran, maka engkau akan memuai kepercayaan orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal, yakni kepercayaan, cinta, dan juga rasa hormat. Di pertanyaan nomor 1A ini saya disuruh membaca salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jujur dan amanah. Kali ini saya akan membacakan mengenai satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jujur dan amanah dari surah At-Taubah di ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Lalu di nomor 1B ini kami disuruh menjelaskan mengenai indikator orang yang jujur dan amanah. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang amanah itu? Ciri-ciri orang yang beramanah yang pertama yaitu jujur. Jujur merupakan ciri pertama orang yang memiliki dan menerapkan sifat amanah dalam tindakan hariannya. Mengapa demikian? Orang yang amanah bisa menyampaikan informasi sesuai dengan bentuk aslinya. Tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi secara makna. Tentu hal ini merupakan implementasi dari sikap jujur. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tidak hanya jujur saja, orang yang memperhatikan sifat amanah dalam perilaku sehari-harinya dapat dipastikan memiliki rasa tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang apapun. Tidak peduli seberat dan sebanyak apapun rintangan yang akan dihadapi. Sehingga sifat amanah ada dalam diri orang yang mampu bertanggung jawab. Lalu yang ketiga di sini adalah tepat janji. Ciri-ciri lain yang dimiliki oleh orang yang amanah dalam menepati janji. Dengan menepati janji dapat dimaknai bahwa orang tersebut memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh seseorang pada dirinya, terlepas bahwa janji tersebut datang dari dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini sesuai dengan pengertian amanah, yakni menjaga kepercayaan yang diberikan diri sendiri ataupun orang lain kepada seseorang. Lalu yang keempat di sini adalah tegas, karena orang yang amanah bisa menjalankan kepercayaan orang yang diberikan kepadanya. Tentu orang tersebut akan memiliki sifat tegas. Sifat tegas tersebut berlaku baik pada diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Dalam proses menjalani kepercayaan yang berisi tugas atau kewajiban tertentu, bukan tidak mungkin seseorang akan menemui halangan atau gangguan yang berasal dari dalam dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi dengan memiliki sifat amanah, tentu orang tersebut bersikap tegas. Yang kelima di sini adalah sering dipercayakan tugas tidak biasa. Kemampuan untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang dipercayakan dengan sebaik mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Mengapa demikian?
Tentu karena sulit, oleh karena itu orang yang memiliki sifat amanah seringkali banyak dipercayakan tugas-tugas tidak biasa yang memang membutuhkan orang yang amanah untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena tugas tersebut akan gagal jika dipercayakan oleh orang tanpa kemampuan untuk bersikap amanah. Contoh amanah yang pertama yaitu menjaga informasi yang dirahasiakan. Lalu yang kedua, menyampaikan titipan pesan sesuai dengan isi aslinya. Lalu yang ketiga di sini adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jelita Rahmawati dengan NIM 20221880052. Di sini saya akan menjawab PAI nomor 2 yang A. Yang pertama adalah jelaskan pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologis. Yang pertama adalah adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, serta tulus. Secara terminologi sendiri, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi atau bahkan ketidakjujuran. Nah, untuk keadilan sendiri, secara etimologi, kata keadilan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-adl, yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Keadilan berasal dari kata kerja adalah, yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau bahkan merubah. Sedangkan secara terminologis, menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia, sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal. Sedangkan menurut Socrates, keadilan akan tercipta bila warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Socrates memproyeksikan keadilan ini pada pemerintah sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Dan untuk yang 2B adalah saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu, yang artinya, dan jangan sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Perkenalkan, nama saya Nida Elakibnuhan dengan NIM 20221880046. Di sini saya akan menjawab PAI nomor 3. Yang pertama, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif fisiologi. Jawaban saya adalah di dalam filsafat ketuhanan pada pandangan Aristoteles menyatakan bahwa seluruh kenyataan bergerak antara dua kutub abstrak, yaitu materi yang tak berbentuk dan forma yang tak bermateri. Disinilah yang bisa disebut dengan Tuhan. Tuhan tersebut bukan bentuknya materi, tetapi realistis saja. Ia juga roh murni atau hanya pikiran semata. Ia tidak dapat memikirkan dunia, hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan dia puas dengan dirinya sendiri, tidak mempunyai kolerasi sedikit pun pada dunia. Aristoteles sedikit pun tidak mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhannya merupakan Tuhan para filosof dan bukan Tuhannya para nabi. Sedangkan Al-Kindi mengungkapkan bahwa Tuhan merupakan wujud yang sesungguhnya, bukan berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah tidak mungkin tidak ada dan selamanya ada dan akan selalu ada. Allah merupakan wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud lain. Yang kedua, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif teologis. Jawabannya adalah teori Gödel menyatakan bahwa Tuhan adalah zat yang paling agung dan ada di setiap pemikiran manusia. Secara otomatis kita mempercayai adanya Tuhan bila kita yakin di luar sana ada zat lebih hebat dari siapapun. Oleh karena itu, keberadaan Tuhan bisa dikatakan absolut. Jelaskan beberapa indikator manusia berakhlak serta beberapa akulturasinya dalam kehidupan. Indikator manusia berakhlak atau husnul al-khuluq kata Imam Ghazali adalah tertanam iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak atau su'ul khuluq adalah manusia yang ada nifak atau kemunafikan di dalam hatinya. Dengan mengutip beberapa ayat dan hadis, selanjutnya Al-Ghazali menentukan tanda-tanda manusia beriman. Yang pertama, ada manusia yang beriman adalah manusia yang khusyuk dalam salatnya. Dan yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna atau tidak ada faedahnya dan tidak bermanfaat.
Yang ketiga, selalu kembali kepada Allah. Yang keempat, mengabdi hanya kepada Allah. Yang kelima, selalu memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bergetar hatinya jika nama Allah disebut. Yang ketujuh, tidak menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatannya. Yang kedelapan, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi beberapa persoalan dan lain-lain. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya yang budaya malu dalam berinteraksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, tidak banyak berbuat baik, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak berbicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya, selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Selanjutnya nomor 4 ada akidah dan keimanan yang mantap pada diri seorang akan melahirkan perilaku dan akhlak yang dikenal dengan sebutan etika dan moral. Jelaskan perbedaan antara akhlak, etika dan moral. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika dan moral. Perbedaan antara akhlak, etika dan moral dilihat dari makna dan sumber pemikirannya. Di mana etika berbicara soal ilmu yang bersumber pada adat istiadat, sedangkan moral itu berupa nilai, dan akhlak berupa perangai yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah. Etika dan moral memiliki sifat yang sama, yakni lokal dan temporer, sedangkan akhlak memiliki sifat yang universal dan abadi. Ini dikarenakan akhlak bersumber pada firman Allah, yakni Al-Quran, yang diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi gabungan antara etika dan moral adalah akhlak. Selanjutnya ada persamaannya, dilihat dari fungsi dan peranannya. Etika dan akhlak, etika dan moral menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk menentukan baik buruknya. Akhlak yang baik dilihat dari etika dan moral yang baik juga. Perkenalkan, nama saya Nida Elaki Ibnuhan dengan NIM 20221888046. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5 PAI yang A. Jelaskan pengertian akidah serta ruang lingkupnya. Secara umum, pengertian akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dari dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Sedangkan secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada kerugian sedikit pun. Selanjutnya ada nomor 5B, yaitu jelaskan pengertian syariah serta ruang lingkupnya. Syariah sendiri adalah hukum yang mengatur pola hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan pola hubungan manusia dengan manusia secara horizontal. Ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam sangatlah luas. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amalia ibadah, ataupun akhlak. Berbeda dengan apabila ruang lingkup hukum Islam yang dimaksud adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu sendiri merupakan bagian dari syariah, sehingga ruang lingkup hukum Islam dalam makna ilmu fikih lebih sempit daripada ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam. Ruang lingkup hukum Islam sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ranahnya sangat luas. Syariah Islam mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul.